Dari mana asalnya? Kita mulai lagi ya. Ini udah jalan 45 detik ya. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'd. Anda pakai gambar ya. Nak gambar nanti kamu kenain. Tuh kenain. Nah, nanti yang menceritakan. Panjang ceritanya. Ain. Ya, al-ainu haqqun. Ain itu hak. Bahaya pandangan mata kedengkian. Kalau ada orang dengki kepada kita, dengan pandangan mata itu bisa orang yang naik kuda bisa jatuh. Orang yang rasa apa? Tidak senang dengan orang yang dia lihat itu. Orang yang melihatnya itu berakibat kepada badannya, kesehatannya. Sama ente ditengok orang lama-lama kan? Dengan pandangan permusuhan. Mata mulai, ya kan ada ya? Matamu jangan kamu tengok aku. Nanti ku gaplak kamu nanti ya. Nah, kan ada kayak itu. Enggak ada orang yang suka dipandang dengan pandangan jelek kan? Pandangan permusuhan. Kalau bisa pandangan kita itu, apalagi sesama muslim, kita rahmah. Apa kata Nabi? La tahqiranna bima'rufin. La tahqiranna ma'rufin walau antalqa akhaka biwajahin talqa. Apa artinya? Jangan kamu jangan kamu remehkan perbuatan ma'ruf. Apa ma'ruf? Perbuatan baik, amalan baik. Sekalipun kecil jangan diremehkan. Sekalipun ente berjumpa dengan teman hanya dengan modal face yang klimis. Apa itu face? Wajah. Antum tahu Facebook? Di sini ada tahu Facebook. Apa arti Facebook? Buka wajah. Buku wajah. Buku muka. Buku wajah. Karena di profil itu kan wajah semua ya. Dan di WhatsApp ada wajahnya ya. Kalau orang halus sunnah tidak mau dia menengokkan wajah. Kenapa? Kena ain tadi. Kalau ada orang yang benci kepada wajah itu bisa berdampak loh. Bisa dibawa ke dukun-dukun ini. Kecuali kalau kita punya perlindungan dari Allah. Suka baca muawwidzat, qul a'udzu birabbil falaq ya, qul a'udzu birabbin nas, qul huwallah. Insyaallah aman. Nah, makanya nggak boleh profilnya entah orang sujud tadi, orang yang terpotong-potong bagian badannya, auto. Ini terpotong, nah itu. Jangan wajah kita. Wajah kita bahaya juga. Kalau tidak kuat-kuat, perlindungannya bisa membahayakan. Ya, tapi kalau kita berlindung kepada Allah, kalau Allah yang melindungi, nggak ada yang bisa memudaratkan. Ya, Syekh itu ada juga di situ kan. Syekh Sulaiman Ruhaili, mungkin perlindungan kepada Allahnya tinggi, tidak ada yang bisa mendatangkan mudarat. Oke, kita lanjutkan. Kita tahsin dengan tajwid bersama. Apa bedanya? Tahsin itu berasal dari Hasan. Hassana, apa arti Hasan? Hassana yuhassinu tahsin. Masih ingat ente? Hasan itu bagus. Hasan membagus-baguskan yang bagus. Hasan ya. Mubalaghah, bersangatan kerjaannya itu. Pembagusannya bersangat. Makanya disebut hassana yuhassinu. Kalau hasan saja itu tidak pakai tasdid ya. Hasana itu bagusnya satu. Tapi kalau hasan itu bagusnya bersangat banyak sekali. Hassana yuhassinu tahsin. Sama dengan kabbara. Kalau kabbara besar. Kalau kabbara membesar-besarkan takbir. Kabbara yukabbiru takbiran. Paham antum sampai sini?
Jadi kalau ada tasdid tengah-tengah itu memfaedahkan apa? Apa faedahnya? Faedah bersangatan. Banyak sekali yang kita, kalau Hasan itu baik, banyak sekali yang dibaik-baikkan. Ya kan? Banyak sekali yang dibaguskan. Contoh ini. Kita buka Ammayat Tasalun ya, anak ya. Untuk pertama kali ya. Kita bikin bacaannya. Coba antum sebelum ditahsin gimana bunyinya? Baca. Siapa duluan baca? Nah, coba. Jangan malu, biasa aja, santai aja. Coba baca auzubillah dulu. Kita baca, kita mulai dari auzubillah. Caranya gimana? Kita tajwidkan bacaan ini. Apa tajwid tadi? Membaguskan yang sudah ditahsin, membaguskan yang sudah bagus, membaikkan yang sudah baik. Itu tugas kita nih. Tugas Ami sebagai pentahsin. Memberikan pelajaran bacaan Quran yang masih kurang-kurang, ya. Ami pun masih banyak kurang juga, bukan antum aja yang kurang. Sama-sama belajar untuk mengingat-ingat lagi, ya. Ami ini apalah, bukan orang apa-apa, ya kan? Ami abul bukan abal-abal juga, ya. Ya. Kita mulai dari a'udzubillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kayak gitu aja lah ya. Jangan terlalu banyak variasi. Ya, enggak bagus juga kata Syekh Rusdi ada di sini. Karena ini Al-Qur'an hudan linnas wa bayinat minal huda wal furqan. Gunanya adalah petunjuk bagi manusia, wabayinat dan penjelasan-penjelasan, wal furqan, minal huda wal furqan, dari petunjuk dan pemisah antara hak dan batil. Ini tujuan sekali. Jadi kalau kita main-main dalam membaca, tidak tercapai target hudannya nanti, ya. Hati itu harus mengarah kepada bacaan sebagai hudan. Apa arti hudan situ? Karena antum mendengar makna huda. Hudan itu petunjuk apa? Maksud petunjuk itu apa? Ilmu yang bermanfaat. Nah, itu arti hudan. Walladzi arsala rasulahu bil huda. Dialah yang mengutus nabinya dengan membawa huda. Petunjuk, ilmu yang bermanfaat. Petunjuk itu ilmu yang bermanfaat. Kalau tidak bermanfaat, tidak petunjuk itu sampah itu. Wadinil haq. Apa makna din haq? Dinul haq itu maknanya amalan-amalan soleh. Begitu yang ditafsirkan oleh mufassirin, orang ahli tafsir. Kita harus tahu fassarah, tafsir makna yang mendalam. Apa yang dimaksud hudan? Petunjuk itu apa? Ilmu yang bermanfaat. Wadinil haq. Jadi tidak cuma ilmu yang dibawa Nabi. Walladzi arsala rasulah. Dialah yang telah mengutus rasulnya bil huda, dengan membawa hudan, ilmu yang bermanfaat, wadinil haq, dan agama, amalan soleh. Dalam agama ini ada amalan yang enggak soleh, enggak ada, semua soleh. Ada agama menyuruh mencuri, berbohong, mengejek, permusuhan. Semuanya yang soleh semua. Itu baru dinul haq. Kalau ada yang mengajarkan kurang ajar, itu bukan dinul haq, dinul batil. Agama Abu Jahal. Agama Abu Jahal. Yang kita pelajari Abu Jahal apa Abu Bakar? Abu Bakar. Abu Bakar baik apa enggak baik?
amalnya soleh apa tidak soleh? Nah ini dia. Jadi dinul haq maknanya adalah amalan soleh. Bil huda maknanya ilmu-ilmu yang bermanfaat, kayak ilmu Al-Quran, ilmu tajwid, ilmu faraid, ilmu fikih, ilmu tauhid. Itu bermanfaat bagi kita semua. Apa manfaatnya? Ilmu tauhid apa gunanya? Biar kita tidak kekal dalam neraka lagi. Agama Islam ini agama tauhid, agama monoteis. Monoteis. Apa monoteis? Agama yang mempertuhankan satu Tuhan. Beda dengan agama yang lain kayak Kristen Trinitas. Ya, Tuhannya 3, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Roh Kudus. Buddha kayak gitu juga, Hindu kayak gitu juga, Yahudi pun gitu juga. Uzair anak Allah, Tuhan Allah Uzair. Kalau Nasara, Yesus anak Allah dia ya. Kalau kita ada Tuhan beranak, Qul huwallah ahad. Ini bermanfaat tauhid ini. Kalau kita beragama dengan agama tauhid, insya Allah amalan kita soleh, sahih, diterima oleh Allah. Apa syaratnya amalan kita diterima? Ada 2. Pertama ikhlas, berarti peribadahan itu untuk Allah saja. Yang kedua apa? Yang kedua, agar diterima amal kita ini mengikuti sunnah, ya, muttaba'ah, ya, mengikuti sunnah Rasul. Dalilnya mana? Surat Al-Kahfi ayat 110. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan saleh wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Ayat terakhir, pernah kamu baca itu? Setiap Jumat kan dipakai ya? Disunahkan baca Al-Kahfi. Ada dibaca semalam? Jumat. Malam Jumat atau hari Jumat ada. Kita baca yang sunnah, bukan Yasin. Yasin mana main. Al-Kahfi baru sunnah. Siapa yang membaca surah Kahfi, hatinya akan disinari oleh cahaya setiap dari minggu ke minggu ya, Jumat ke Jumat. Nanti baca lagi, disinari lagi, baca lagi, disinari lagi. Ya ada ayat terakhir, cuma ente baca apa itu? Faman kana yarju liqa rabbih qul innama ana basyarun mislukum yuha ilai. Faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan sholihan. Hafal ente surah Kahfi belum? Sekali lagi. Bisa hafal kira-kira? Bisa hafal? Nah, coba tengok sini. Nah, ini ya juz 17 ini berapa nih? 18. Suratnya ke 18, juznya berapa? 16. Ya, juz 16 surat ke. Nah, ini dia nih. Faman kana yarju. Coba antum tengok nih. Ya, maka siapa yang mengharapkan pertemuan. Pertemuan itu berarti jumpa dengan Allah, diterima Allah kita. Berjumpa, diterima amalannya, berjumpa sama Tuhan di sorga. Ya, maka hendaklah dia mengerjakan kebaikan, amal soleh, ya. Dan janganlah dia mempersekutukan, berarti dia ikhlas. Jangan dia mempersekutukan dengan sesuatu dalam beribadah kepada Robnya. Nah, jadi maknanya apa ini? Paham tuh maksudnya itu? Siapa yang mau amalannya, siapa yang mau amalannya diterima, ini surah apa nih? Surah aja udah lewat nih. Nah, ini dia nih. Nih. Ini terus. Kebanyakan. Nah, ini Kahfi namanya. Kamu tengok ayat terakhir ya. Mana ayat terakhir? Nah. Terus lagi. Nih. Oh ya, ini dia. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilai. Katakanlah wahai Muhammad, bilang saya ini hanya manusia seperti kamu, manusia biasa. Yang diwahyukan kepada saya bahwa Tuhanmu itu hanya Tuhan satu.
Tuhan kita itu Tuhan monotheis, Tuhan yang sah, nggak ada duanya. Terus apa lagi? Faman kana yarju, siapa yang mengharapkan jumpa dengan Allah nanti, diterima ibadahnya. Kalau diterima itu disuruh panggil ya, panggil menghadap Allah nanti di surga. Diberi rahmat dalam surga deh. Itu kalau diterima, kalau nggak diterima lemparkan ke neraka. Ya kan? Gitu ya biasa ya. Siapa yang mengharapkan jumpa dengan Allah, hendaklah apa? Falyamal amal salihah. Hendaklah beragama dia dengan agama hak, beramal dengan amalan yang soleh. Jangan yang nggak soleh, mencuri, nipu, mengejek, apalagi meremehkan teman, itu nggak soleh itu. Bukan amalan soleh itu, amalan toleh itu. Tahu toleh? Lawan dari soleh itu toleh, salafut toleh. Kalau yang solehnya salafus soleh. Kalau yang bejatnya kayak Abu Jahal, Abu Lahab itu toleh. Salaf juga dia. Fir'aun itu salaf. Apa arti salaf? Tahu antum salaf? Salaf itu apa? Salaf itu orang yang sudah dahulu, mendahului kita. Baik dari segi perjuangan, peribadahan, beragama. Orang dahulu, Nabi kan dahulu. Orang yang dahulu di dalam berjuang, berdakwah, mengamalkan Islam, menyebarkan dakwah Islam dahulu. Nabi dan sahabat itu orang dahulu. Makanya disebut salaf. Kalau kita salaf itu artinya apa? Mengikut orang-orang yang dahulu. Walladzina taba'uhum bi ihsan. Ada semalam yang bilang kan? Was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radwan. Orang yang terdahulu dan pertama-tama dari kalangan muhajirin dan ansar dan orang yang mengikuti. Ya, kita ini orang mengikuti insyaallah ya. Siapa yang mengikuti? Muhammadiyah apa NU? Kita bukan Muhammadiyah, kita tiru lagi. Mana dalil Muhammadiyah? Kalau Salafi ada dalilnya. Itu surat At-Taubah yang dibaca tadi. Was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum. Nah, kita ini orang-orang yang pertama kali dan dahulu sekali di kalangan muhajirin. Muhajirin siapa? Nabi dan sahabat. Abu Bakar, Utsman, ya, Abdurrahman bin Auf, itu orang muhajirin itu. Dahulu pertama kali dia. Yang pertama sekali itu dari kalangan ibu-ibu Khadijah binti Khuwailid, istri Rasulullah. Di kalangan dewasa laki-laki Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar ngajak teman-temannya yang kaya-kaya, yang dia cintai, masuk Islam dia. Kayak Abdurrahman bin Auf, siapa lagi? Si Zubair bin Awam, Utsman bin Affan, itu dari Abu Bakar semua itu masuk Islam. Itu muhajirin itu. Wal ansar minal muhajirina wal ansar. Yang pertama-tama dan awal-awal Islam, Nabi dan sahabat dari kalangan muhajirin. Diperjelas lagi muhajirin dan ansar. Kemudian wallazina taba'uhum bi ihsan. Orang-orang yang mengikuti muhajirin dan ansar, orang pertama kali tadi. Ya, dengan baik pengikutannya, jangan asal ikut-ikut. Jadi kalau antum mengikut muhajirin dan ansar, itu antum radhiyallahu anhum. Kalau dengan baik ya, tapi ece-ece enggak lah. Setengah-setengah, sepotong-sepotong, nggak jelas nanti. Siapa yang diikutinya Ahlus Sunnah atau Ahlul Bidah nanti? Kalau mengikut itu dengan ikutan yang baik ya, Jo. Antum santai kali ini. Paham? Dengan cara apa kita mengikuti? Dengan cara yang bagus-bagus. Kayak gini enggak bagus ini. Ada tutorial belajar, coba. Kayak Jibril didatangi oleh Nabi didatangi Jibril untuk belajar. Sudah belajar apa? Arba'in Nawawi hadis kedua belum? Di situ ada tutorial belajar itu. Kami masih kedua. Ya, udah kedua. Nah, bagaimana ceritanya? Belum apa lagi ya? Hafal nanti ya. Itu cara belajar itu. Ilmu didatangi dari aras. Sebagai contoh nih,
ya menyerupai orang yang pelajar agar ditiru oleh sahabat bagaimana cara belajar. Datang kepada kayak antum dari kilo 4 kilo 6 ya, dari puncak ya, itu dari puncak kilo berapa? Dari Sembang Bangko. Sembang Bangko lagi ya. Mana yang duluan, mana Bangko dengan puncak? Dari sini puncak. Ada di sini puncak. Puncak dulu ya, baru Bangko ya. Nah, datang kayak gitu juga Jibril datang kepada Nabi di Mekah, belajar bertanya dia. Cara bertanya itu bagaimana? Datang, kemudian mendekat kepada Nabi sampai lututnya bertemu, fasnada rukbatehi ila rukbatehi. Datang dari aras, mendekat sama Nabi, tempelkan lututnya, ditaruh paha, telapak tangan, wa wada'a kaffai ila fakhidai. Ya, faqal ya Muhammad, akhbirni, bertanya. Kayak gitulah belajar itu. Bukan asal-asal belajar caranya. Ada di dalam tuntunan hadis arba'in yang kedua, hadis Jibril ya. Nah, boleh kayak gini. Kalau Nabi itu dia tempelkan, malaikat Jibril tempelkannya ini. Datang kepada Nabi, ini Nabi duduk, dia dekat kali bertanya dia. Ya Muhammad, akhbirni 'anil Islam. Gitu ya. Diajarkan oleh Nabi Islam itu begini. Setelah itu belajar dia tentang iman. Akhbirni 'anil iman. Akhbirni 'anil ihsan. Kan gitu ya. Nanti antum datang nanti. Jangan tuh. Awalnya nggak nampak kata-kata apa, nggak nampak asarus safarnya. Ya, keletihan safar dari Aras ke Mekah itu nggak nampak. Dia semangat terus dia. Baru bisa berhasil ya. Tapi kalau ngantuk-ngantuk ya tidur, nanti nggak nyimpan dia. Kayak apa ini hang dia, rekam. Mana rekamannya, nggak ada. Rupanya mati dia. Tapi kalau dia hidup terus nih, keluar detik 10, 11, 12, 13, udah 22. Terekam dia, kayak gini dia menghadap ini, didengar, direkam sama dia. Kalau ngantuk bisa rekam. Kemana perginya? Hijrah dia, melanglang buana nanti ke Medan lagi ya, ke kampung, ke tempat mama lagi di rumah. Kan itu khayalnya kan, ngantuknya ke sana, mimpinya kan. Nah, tapi kalau yang sebenar belajar itu ya kayak gini dia. Hidup terus menyala, matanya merah sama putih ya kan. Otaknya pun kerja itu. Gitu. Begitu kira-kira yang diajarkan oleh si, coba ditaruh di sana, mana bisa ingat? Mendekat dah. Ja'a rajulun. Bisa antum baca. Bainama nahnu julus inda Rasulillah. Inda Rasulillah, terus apa lagi? Zata yaumin ja'a rajulun syadidu bayadis siyab. Datang seorang lelaki yang sangat putih baju, yang sangat hitam rambut. Apa maknanya tuh? Datang tuh dengan bersih-bersih. Bagus dulu, bagus. Kemudian rambutnya nggak putih, nggak kayak tua-tuaan ini. Orang yang rambutnya hitam orang muda lah kayak antum ya. Gagah ya. Gagah dia, orang belajar tuh gagah dia. Kemudian fajalasa ilan Nabi, datang duduk dekat Nabi. Kayak gini ya, datang dia duduk dekat Nabi. Kemudian wa asnada rukbateh, dia sandarkan lutut ke lutut Nabi. Dia letakkan tangannya di atas pahanya, kedua pahanya. Kemudian baru bertanya dia. Bertanya, kalau belajar tuh bertanya. Syifaul aini as-su'al. Apa artinya? Syifaul ain as-su'al. Obatnya bodoh itu apa? Apa obat bodoh? Bertanya, belajar. As-su'al. Makanya malaikat Jibril bertanya, dia pura-pura jadi silakan antum wudu, boleh wudu. Ngantuk ya? Wudu aja biar hilang jin-jin itu. Di mata antum banyak jin. Berat sekali ya. Mau wudu aja, nggak apa-apa, nggak marah, permisi, ya kan? Atau berak, atau pipis, nah. Amin, lucu ya.
Begitu. Jadi santai aja dulu. Karena perkenalan, Ami pengen ada memori yang indah ya kan. Ada yang diingat-ingat. Jadi tidak terlalu formal kali lah. Yang penting masuk. Santai tapi masuk. Nyengir tapi mikir. Ah ini enak nih. Nyengir tapi mikir. Nggak nyengir-nyengir terus. Mikir juga ya. Nah begitu. Itu tata cara belajar. Jadi anak TK dulu tangan di paha, duduk yang rapi, tangan di paha. Itu kan itu. Wada'a kaffai ila fakhidhi. Dia meletakkan telapak tangannya di pahanya, tangan di paha, duduk yang rapi, disandarkan lutut ke lutut, ya kan? Kayak guru. Itu kan enak. Itu tutorial belajar itu. Ulama yang bilang ada kitabnya di dalam kitab Hilyatul Alim wal Muallim. Kami belajar dulu tahun 2000-an. Hilyatul Alim wal Muallim. Hiasan tata cara etika seorang guru dan murid. Nah, ada siapa yang bikin, yang mengarangnya lupa Mi. Hasan Salman siapa ya? Ada syekhnya itu yang mengeluarkan hukum-hukum dalam hadis itu. Ini kesimpulannya yang intisari yang bisa diambil. Oke ya. Edis kilomit untuk pembukaannya. Jadi cara belajar itu seperti yang diajarkan oleh malaikat Jibril, menyamar sebagai tolib dia. Disuruh oleh Allah mendatangi seorang guru yang ma'ruf, yaitu Rasul di kalangan manusia termulia Nabi Muhammad, Rasul di kalangan malaikat yang termulia yaitu Jibril. Disuruh menyamar untuk memperagakan tutorial belajar. Tutorial apa artinya? Cara-cara yang sukses, jangan yang gagal. Belajar gagal untuk apa? Kalau malaikat disuruh sukses dia dalam belajar. Kalau ditiru cara malaikat Jibril itu belajar kepada Nabi tentang Islam, tentang din ini, sukses. Caranya mantap banget. Begitu. Jangan belajar asal-asal. Oke. Ya. Cara belajar yang bagus itu seperti yang diajarkan Jibril alaihi salam. Berpura-pura menyamar. Kan penyamaran juga ada ya. Penyamaran itu sudah ada dari zaman malaikat ya. Zaman Rasulullah sudah ada menyamar-nyamar. Menyamar jadi laki-laki ketika mengantarkan rohnya Nabi Isa ke dalam rahim Maryam. Ya, baca surat Maryam ada itu. Malaikat Jibril menyamar sebagai laki-laki dan menyampaikan kabar gembira kepada Maryam bahwa dia akan melahirkan tanpa bapak. Melahirkan seorang nabi utusan Allah, menyamar jadi laki-laki. Maryam takutlah orang yang menjaga kesucian. Aku berlindung kepada Allah darimu. Jangan sampai kamu mengapa-ngapa saya. Kan gitu. Inni a'udzubika in kunta taqiyya. Kalau kamu memang bertakwa kepada Allah. Apa dijawab Jibril? Saya ini utusan Tuhanmu, memberi kabar kepadamu bahwa kamu akan mengandung seorang bayi yang akan jadi nabi nanti. Apa jawab Maryam? Bagaimana saya punya bayi? Saya nggak pernah disentuh, saya nggak punya suami, dan aku pun bukan orang pelacur, kan gitu. Aku ini menjaga kesucian di mihrab. Bagaimana? Allah gampang itu kata malaikat Jibril. Yang demikian itu gampang. Sama Allah itu gampang. Menciptakan manusia seorang nabi tanpa bapak itu gampang bagi Allah Tuhanmu itu. Pokoknya tenang aja lah ente. Aku cuma mengabarkan apa yang disuruh oleh Rabbmu, bahwa kamu akan jadi seorang ibu dari nabi. Itu Nabi Isa siapa bapaknya? Ada? Nggak ada. Makanya Ibnu Maryam dia. Apa arti Ibnu Maryam? Isa Ibnu Maryam. Isa anak laki-lakinya Maryam. Anak laki-laki Maryam.
Karena bapaknya nggak ada, disandarkan sama ibunya, Ibnu Maryam. Nggak ada ibnu laki-laki dia, bapaknya nggak ada. Dan itu sudah dikasih tahu oleh Allah dalam kisah Maryam ada. Kamu baca aja, ada artinya, baca artinya. Daripada bengong-bengong main-main aja. Ada arti hadis, ada arti Al-Quran, baca. Dari membaca itu terobat kebodohan. Karena obat bodoh itu apa? Syifaul aini as-su'al, kemudian ikra, membaca. Baca aja, banyak nih di sini ada bisa membaca, nengok-nengok ya. Nggak ada yang susah. Ini pun ada ziyadatul hujjah ini. Tambahan hujjah bagi kita nih. Ya, bahwa kita nggak bodoh lagi ada. Atau Allah Ta'ala nanti bertanya, kenapa kamu nggak belajar? Kenapa nggak tahu kamu? Kan di sini ada ilmu, di Google banyak, di YouTube banyak, ya, ustadz salafi banyak di sini. Semuanya ada di sini. Nggak ada alasan nggak tahu lagi ya. Ada alasan lagi? Enggak. Nggak ada alasan lagi. Ya, kita baca agak 2 ayat aja ya. Membaguskan bacaan yang belum bagus, terutama kali. Yang sudah bagus saja dibaguskan lagi. Kayak Ami ini masih belajar lagi nih. Bukan terlalu bagus Ami, masih banyak kurangnya daripada bagus. Nah, ditahsin lagi. Nanti mau belajar juga nih, karena duit nggak ada aja. Kalau ada duit mi belajar ke Yaman ini. Ya, belajar ke luar negeri, ke Syekh itu, ahlinya ya lagi. Karena belum cukup lagi, belum, nggak ada apa-apanya dibanding orang hebat, iya kan? Auzubillah dah tadi ya. A'udzubillahi syami'il alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Bisa? Baca. Amma yatasaalun. Anin naba'il azim. Naba'il itu enggak keluar di makhrajnya. A. Coba baca A. Tidak boleh dibaca I. Beda kan? Anil naba'il. Kalau naba'il berarti kamu robah hamzah menjadi ain. Yang benarnya naba'il. Coba baca. Anin, setiap nun bertasdid harus digunah, dilamakan, ditahan suara. Anin naba'il azim. Anin naba'il azim. Wa, di mana makhraj wa? Wa. Itu ada sifat isti'la. Lidahnya terangkat, muaj. Lidah wa. Coba baca wa. Azim. Wa zubau. Anin naba'il azim. Keluarkan suaranya biar mantap. Irfa sautak. Tinggikan suaramu. Karena orang sudah mulai ribut. Ya. Anin naba'il azim. Anin naba'il azim. Tidak boleh dibaca azim. Azim itu zal. Zal atau zai. Bedakan antara zal, zai, wa. Azim. Yang benarnya azim. Itu baru tahsin. Kalau kita baca azim, tidak tahsin, karena tidak mengeluarkan makhraj huruf di tempat makhraj. Ya, tidak mengeluarkan hurufnya di tempat makhraj, tempat keluarnya.
Begitu. Azim. Wadhibun. Coba baca. Bisa? Minal mughni mawidhan wa nidha. Lucu ya. Wawidhan wa nidha. Minal mughni wadhiwan wa nidha. Nah, kayak gitu baca wa, jangan la, jangan za, enggak boleh. Wadhi tapi dikeluarkan setiap huruf di tempat makhrajnya yang pas. Jangan menceng, melenceng, meleset. Agar tajwid kita keluarkan makhraj yang dibaca seperti tadi, anin naba'il azim. Naba'il enggak salah, naba'i, a i u ba. Coba baca, A I U Ba. u an ani a na. An ani a a. Minal mu'ni. Minal bu'ni. A i an ani a. Masya Allah. Begitu ya. Jadi ente belajar wa sudah ada, a sudah ada. Kemudian mim bertasydid digunakan. Apa guna? Didengungkan. Caranya ditahan suara, jangan cepat-cepat. Amma yatasaalun. Nggak boleh dibaca amma yatasaalun. Nggak boleh. Dilamakan dulu mim tasydid. Karena itu termasuk mustahak, kemestian. Mustahak huruf itu artinya sifat yang mesti kadang-kadang digunakan, kadang-kadang nggak digunakan. Sifat yang labil. Kalau hak huruf, i'ta haqqahu, mengeluarkan hak huruf. Apa arti hak huruf? Sifat yang permanen. Kalau mustahak, sifat yang non permanen, semi. Kadang-kadang dipanjangkan, kadang-kadang digunakan, kadang-kadang diizharkan, jelaskan, kadang-kadang diikhfakan, kadang-kadang dikolkolah. Itu mustahak namanya. Kalau hak itu dibawakan sifatnya terus menerus. Misalnya wo, sifatnya isti'la, sebagian ada isti'la namanya. Kemudian keluarnya di rongga. Kalau kamu baca za atau za, itu bukan sifat wo. Sifat wo itu lidahnya terangkat wo, azim. Ya, demikian ya. Bisa dimengerti? Satu ayat lagi atau cukup? 2 ayat atau 3 ayat? Amma yatasaalun. Coba baca. Amma yatasaalun. Anin
Naam. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Alladzi hum apa alladzina hum? Afwan, salam ya. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun. Kalla saya'lamun. Kalla saya'lamun. Kalla saya'lamun. Guna lagi, mustahak lagi ya. Tsumma kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada. Alam naj'alil arda mihada. Sudah ayat berapa itu? 6. Cukup? Cukup apa cukup? Cukup. Ya, karena sudah mulai-mulai orang pada keluar, kita juga keluarlah ya. Itu tapi belum lagi ya. Cantik juga ya. Masih ada itu. Satu ayat lagi ya, 8 ya. Ya. Kalla saya'lamun. Kalla saya'lamun. Umma kalla saya'lamun. Summa kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada. Alam naj'alil arda mihada. Wal jibala autada. Wal jibala autada. Wa khalaqnakum azwaja. Khalaqnakum Akhoknya baguskan. Wa khalaqnakum azwaja. khalaqnakum azwaja. Subhanaka Allahumma Subhanaka Allahumma wa bihamdika wa bihamdika astaghfiruka astaghfiruka wa atubu ilaika. ilaika. Belum tahu artinya ya. Nah, nanti kita kasih tahu ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.